Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara Manaqib Online Internasional pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal yang dalam catatan sejarah merupakan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gempita masyarakat menyambut masuknya bulan Rabiul Awal begitu semarak di beberapa titik taklim masyarakat ada yang melantunkan marhaba, kemudian ada juga yang membaca syair-syair dalam kitab Al-Barzanji, baca sholawat, ada yang pawai, macam-macam. Itu ungkapan mereka betapa gembiranya dengan datangnya bulan Rabiul Awal karena sosok pribadi agung Nabi Muhammad SAW itu banyak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Para mubalig menyampaikan ceramah-ceramah keagamaan itu mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran dan ini menjadi ayat yang paling populer. Ayat 21 daripada Al-Ahzab yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada teladan yang baik bagimu. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Orang kalau ngomongin masalah uswah hasanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ayat yang dibacanya hanya sampai di situ. Makanya outputnya pun tidak terlampau terasa. Dikatakan tidak terlampau terasa karena yang disampaikannya adalah berbentuk informasi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasul itu ada teladan, ada contoh yang baik bagi kita semua. Padahal ayat itu ada sambungannya. Sambungannya adalah orang akan bisa mengambil manfaat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan itu, manakala mengaplikasikan apa yang menjadi kelanjutan daripada ayat tersebut. Paling tidak ada dua, ada dua kelompok manusia yang ternyata memang bisa mengambil manfaat daripada uswah hasanah Rasul. Yang pertama, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Itu yang pertama. Jadi orang yang bisa mengambil manfaat dari sosok Rasul itu adalah orang yang mempunyai keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar informasi. Kalau ternyata orang itu ada keinginan di dalam hatinya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada tahapan-tahapan, ada tangga, ada anak tangga untuk dilewati, bukan dilompati. Jadi kalau kita mau melompati itu nggak usah bikin anak tangga. Jadi anak tangga itu harus dilewati, begitu. Nah, seperti sering saya sampaikan bahwa kalau di gedung-gedung bertingkat itu kan tangga untuk naik dari lantai satu ke lantai dua dan lantai seterusnya itu kan ada tiga. Ada tiga macam, ada tiga jenis. Yang pertama ada yang disebut sebagai tangga manual. Jadi kaki kita harus menapaki setiap adanya kenaikan, kenaikan posisi. Itu dapat dikatakan mungkin paling capek ya. Kalau kita umpamanya mau naik ke lantai 14 dari awal dari base itu betapa melelahkannya. Tapi itu ada jalan tangga yang semacam begitu. Nah, yang kedua, tangga itu kita nggak usah jalan, gitu ya. Cukup berdiri di atasnya, kemudian kita diantar langsung. Nah, itu biasanya di mall itu gitu banyak yang demikian. Itulah eskalator. Itu juga tangga sebenarnya, tapi kita nggak usah jalan. Ada lagi tangga itu sendiri adalah berbentuk ruangan, berbentuk kamar. Kita masuk, kemudian pintunya
Nah, kita tinggal mijit, ada tombol. Kita mau sampai ke lantai keberapa, itu tinggal pijit saja. Itulah lift, gitu ya. Bagi orang berteriko, yang kedua, yang ketiga, itu tidak dipakai. Karena apa? Karena melompati. Nah, yang dibutuhkan adalah menapaki. Nah, menapaki itu adalah dengan menggunakan tangga manual. Tangga manual ini adalah tahapan. Tahapan yang harus dilalui oleh kita adalah bagaimana agar kita bisa mencapai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Gitu. Nah, jadi Al-Quran itu sudah membuat pedoman. Harus itu, wajib untuk dipedomani. Nah, pedoman ini kemudian diaplikasikan, dibuat aplikasi sendiri. Oleh siapa? Oleh penjabarnya. Rasulullah SAW, kemudian kepada penerusnya, penerus risalah maksud saya, kemudian sampai kepada Syekh Mursyid. Itu aplikasinya harus sama gitu. Apa? Kita baca ayat Al-Quran, salah satunya, banyak itu ya. Salah satunya baca pada ayat yang ke-110 daripada surat Al-Kahfi gitu ya. Nah, surat Al-Kahfi ayat ke-110 menyebutkan Qul innama ana basyarun mislukum. Muhammad, katakan kepada umatmu yang suka nanya kepadamu, kamu itu siapa? Bilang dong kepada mereka, ana basyarun mislukum. Aku adalah manusia seperti kamu juga gitu. Kalian makan, aku juga makan. Kalian tidur, aku juga tidur. Kalian punya istri, saya juga punya istri. Kira-kira semacam begitu. Itu anak basyarun, mislukum. Hanya yang membedakan adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kalau aku dikasih wahyu, kalian tidak. Itu saja yang membedakan. Nah, terusnya kalimatnya adalah faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa saja yang mempunyai keinginan untuk berjumpa, bertemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang tidak boleh diabaikan. Apa itu? Fal ya'mal amalan solihah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Fal ya'mal amalan solihah. Kita sangat dianjurkan untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, bedanya pemahaman antara kita dengan menggunakan metode jalan yang disebut sebagai toriko yang apa namanya di, uh, apa namanya dipandu gitu ya, dipandu oleh Syekh Mursyid Pangarsa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirah. Itu ternyata apa namanya amal soleh itu sendiri itu tidak terlampau populer di kalangan masyarakat umum. Memangnya kenapa? Sebab yang dikatakan amal soleh itu sendiri adalah bukan perbuatan wajib, bukan amaliyah wajib, bukan sholat fardu yang wajib, bukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, bukan. Jadi yang dikatakan sebagai fal ya'mal amalan solihah, laksanakan amal soleh yang berbentuk sunnah itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kan bisa diartikan semacam begini. Dilihat daripada apa? Apa namanya? Daripada kuantitas gitu ya. Daripada kuantitas mungkin kalau pagi-pagi kan kita sarapan ya. Kita sarapan melaksanakan sholat sunat 20 rakaat itu. Itu sarapan itu. Menurut Buya Soleh ya. Buya Soleh Mukhtar Hujatul Arifin. Nah, beliau langsung mengatakan itu ya. Saya mendengarkan dulu, saya selalu bareng dengan beliau. Alhamdulillah kita sudah dikasih sarapan oleh pengersa Abah berbentuk 20 rakaat sholat sunat pagi hari. Dimulai dari isyraq 2 rakaat, kemudian sholat sunat isti'azah 2 rakaat, sholat sunat apa namanya istikharah 2 rakaat, kemudian isti'anah 4 rakaat, duha 8 rakaat, ditambah dengan kafaratul baul 2 rakaat. Jadi dihitung itu apa namanya 20 rakaat. Ini kuantitas. Dalam artian itu adalah amal soleh pagi-pagi yang kita lakukan itu sebanyak itu.
Tetapi eh, apa namanya, yang namanya fal ya'mal amalan solihan itu tidak semuanya berbentuk kuantitas, tapi juga di dalam toriko yang diajarkan oleh pengarsa abah itu ada juga peningkatan nilai fal ya'mal amalan solihan itu dengan meningkatkan kualitasnya gitu. Yang dikatakan kualitasnya itu sendiri ya mungkin apalagi kalau bisa ya kita melakukan amaliyah amal soleh itu selain kuantitas juga kualitasnya. Apa contohnya? Gini, waktu belum bertorikoh lewat jalur ini kan kita selesai melaksanakan sholat fardu suka membaca tasbih 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tapi begitu kita masuk, sudah ditalkin maksudnya, itu kan tidak dibaca lagi. Tidak dibacanya bukan berarti ditinggalkan. Memang untuk yang pertama sekali ya, pertama sekali kita bertoriko itu, sayang ya kita nggak baca 33 gitu. Padahal di dalam bertoriko, itu amal soleh itu sendiri ditingkatkan. Bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Gitu. Apa contohnya? Ya itu semacam tasbih. Tasbih kan Al-Quran. Subhanallah. Alhamdulillah juga Al-Quran. Allahu Akbar juga Al-Quran. Ayat Al-Quran maksud saya. Nah, kan dalam kitab Tanbihul Gofilin ya yang sering dibahas di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran pada waktu melaksanakan ibadah sholat, nah, itu satu huruf nilainya 100. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu alif lam ham mim dal. Lima saja, lima huruf alhamdulillah. Itu berarti nilainya sudah 500. Ini daripada apa? Daripada kuantitasnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita baca di luar melaksanakan ibadah sholat, tapi dibacanya dalam keadaan kita berwudu, masih punya wudu. Itu ya semacam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dihitungannya subhana berapa? Sin, ba, ha, alif, dan nun. Ada 5. Subhana. Itu tidak 100 satu hurufnya, tapi 50. Tapi 25. Jadi hanya 125. Gitu. Jadi hanya seperempatnya. Nilainya dari seperempat daripada apabila kita membacanya di dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi kejelian pengarsa Abbas sebagai mursyid itu sendiri ya, wajib gitu ya. Seorang mursyid itu harus mujadid gitu ya. Ini yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Jadi semakin tidak apa, semakin tidak suka, pandangan di tanda kutip aja. Semakin kurang suka kepada pengarsa Abbas itu sendiri karena seakan-akan Abbas itu apa ya merubah gitu ya, merubah amaliyah yang dicontohkan oleh Syekh Mursyid sebelumnya. Itu bukan bukan begitu gitu ya. Tetapi yang namanya mursyid ya memang harus mujadid. Mungkin pada waktu kemursidan sebelum beliau kan kita tidak, saya juga termasuk yang di apa yang ditalkin oleh eh, pengarsa Abah Anom gitu. Itu apa namanya belum mengenal ada namanya sholat isti'anah semacam begitu. Nah, kemudian diperkenalkan pada waktu kemursidan Abah Awas. Jadi bukan berarti apa sih baru, bukan ajaran baru, bukan. Memang perintahnya di dalam Al-Quran begitu. Dapat kita baca umpamanya begini, hanya ada dua media yang bisa dipakai untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 153 daripada surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah. Gitu ya. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan satu daripada dua media atau gunakan dua-duanya. Sabar, yang kedua adalah sholat. Kalau sholatnya sholat apa? Ya, sholat minta tolong. Sholat minta tolongnya namanya isti'anah. Gitu. Kira-kira semacam begitu. Nah itu kan kalimatnya kalimat fi'il amr ya, kata kerja bentuk perintah. Jadi wajib sebenarnya kalau dilihat daripada ilmu fikih, wajib hukumnya kita. Bukan fardu gitu ya kalau dan itu di dalam melaksanakan amaliannya itu tidak boleh tidak. Minta tolong harus melalui jalur sholat semacam begitu. Makanya tasbih, tahmid, kemudian takbir itu dimasukkan ke dalam sholat. Itulah yang namanya sholat tasbih. Nah, jadi aplikasi liman kana yarjullah wal yaumil akhir itu ternyata memang dijabarkan, dimasukkan oleh pengarsa Abbas ke dalam melaksanakan ibadah sholat. Supaya nilainya bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas.
Itu satu gitu ya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada itu mungkin pada waktu kita mempelajari apa namanya sejarah keislaman, yang namanya musyrik dulu gitu ya, itu diterjemahkan apabila orang itu menyembah berhala. Al-Quran juga ngomongin masalah itu dalam artian pada waktu Nabi Ibrahim itu kan ada sekitar 360 berhala yang ada pada dinding Ka'bah. Orang mau ke pasar saja harus bilang dulu, harus lapor dulu gitu ya. Lapor dulu kepada berhala yang ada di Ka'bah, di dinding Ka'bah gitu. Tapi ada tiga yang terkenal ya. Manat, Lata, Manat, dan Uzza. Yang disebut dalam surat An-Najm gitu ya. Nah, itu dedengkotnya gitu ya, dedengkotnya. Itu apa namanya? Namanya berhala. Menyembah kepada yang demikian itu dikatakan sebagai musyrik, orang yang mensekutukan. Nah, tapi di dalam apa? Di dalam apa namanya kajian tasawuf, apalagi dalam kajian khususnya Toriko yang itu apalagi sekarang itu bisa saja ya yang namanya berhala itu tidak berbentuk wujud daripada berhala tidak. Artinya keinginan hawa nafsu, kita mengikuti keinginannya dan sebagainya, itu berarti kita itu menyembah berhala. Kira-kira semacam begitu. Nah ini diajarkan, diajarkan di dalam bertorikoh itu. Nah jadi kalimat liman kana yarjullah wal yaumal akhir sebagai kelompok manusia yang akan mendapatkan dan bisa mengambil manfaat daripada uswah hasanah dijabarkan. Caranya begitu. Caranya seperti yang sehari-hari kita lakukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa zakarullaha katsira. Jadi kelompok manusia yang bisa mengambil manfaat daripada uswah hasanah Rasul adalah orang yang berzikirnya banyak gitu. Nah, jadi nggak sembarangan gitu ya. Bukan orang tertentu, bukan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang suka kepada zikir akan mendapatkan uswah hasanah, tidak begitu. Gitu. Jadi apa namanya dikatakan sebagai uswah hasanah dalam artian memanfaatkan kecintaan kita kepada Rasul itu dengan menggunakan kalimat zakarullah kasiro itu dilakukannya sehari-hari gitu ya. Yang namanya sehari-hari itu sendiri ya otomatis kan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan dilakukan setahun sekali. Begitu. Nah, jadi kalau kita hanya mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan dibacanya hanya pada waktu bulan Rabiul Awal yang datang sekali dalam setahun, betapa itu hanya sebatas informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sosok Rasul ada contoh teladan yang baik. Nah, bagaimana caranya? Diteruskan kan baca sambungan ayatnya. Di antaranya adalah wa zakarullaha katsira. Nah, wa zakarullaha katsira kan itu milik kita. Karena apa? Karena kita sudah dilegalisasi oleh penguasa Abbas sebagai mursyid untuk membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Orang yang begitu yang akan bisa mengambil manfaat daripada apa namanya uswah gitu. Semacam tadi malam ya, tadi malam yang sangat menarik gitu ya. Tadi malam yang sangat menarik, umpamanya dari jauh-jauh kayak Ikro dari Lampung sudah berangkat gitu ya, ke Monas gitu ya. Kemudian apa namanya ada Dr. Rahmat Hidayat itu berangkat pagi-pagi nyampe kemana ke Monas. Tapi ada juga orang yang berangkat dari mana? Dari Jogja ya, dari Jogja naik kereta api. Begitu turun di stasiun Gambir, itu informasi Abbas meminta supaya muter balik itu baru turun dari kereta. Bayangin aja coba. Baru turun dari kereta, jauh-jauh dari Jogja, disuruh balik lagi. Hmm. Kalau kita mengikuti emosi, ego kita, sayang amat, tinggal tinggal melangkah, kira-kira semacam begitu. Tapi kan ini mursyid. Apapun yang dilakukan oleh beliau adalah merupakan riyadhah bagi muridnya. Gitu. Dan tidak disia-siakan. Dan tidak ada yang kecewa. Yang namanya murid nggak ada yang kecewa. Dibegitukan.
Meskipun umpamanya datang dari jauh-jauh gitu ya. Ya, apalagi dari luar Jawa Barat. Dari Jawa Barat tuh umpamanya. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Purwakarta, ada dari Banjar, dari Sumedang umpamanya. Ini tinggal 10 menit lagi nyampe. Tapi ada kalimat sama yang begitu dari pengusaha, itu namanya riyadhah. Akan dibuktikan ketaatan seorang murid taat tidaknya kepada seorang guru. Ya kita maksa aja bisa sebenarnya gitu ya. Yang datang lewat menggunakan kereta itu bisa menakibah di Gambir. Lah emang begitu. Nah, langsung kan oleh channelnya, oleh channel TV Jagat Ars gitu. Jadi, itu tuh nilainya sama saja kalau dilihat daripada lahiriah semacam demikian. Tapi ditambah nilainya ada nilai ketaatan. Gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata memang Rasulullah sebagai sosok teladan yang harus diikuti oleh kita, spesifik sebenarnya yang akan lebih banyak menerima manfaatnya adalah pertama orang-orang yang mempunyai keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah orang yang membaca zikir dengan sebanyak-banyaknya. Dan kedua kelompok itu sebenarnya ada pada diri kita semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa patan yang mulia pengersa Allah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.